bersyukur buat pagi hari ini untuk semua sidang jemaat yang ada di sini, baik yang ada di rumah. Kita mau mempersiapkan hati kita, kita mau mempersiapkan bejana kita, kita mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mau pakai kesempatan yang ada saat ini untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, penyertaannya nyata dalam hidup kita sepanjang hari ini. Dan pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Dia lewat pujian kita, saudara. Mari persiapkan hatimu, persiapkan bejanamu untuk menyambut hadirat Tuhan. Dimanapun kita beribadah saat ini, kita mau tetap bersemangat, kita mau tetap fokus dalam memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kemurahan
kasih Jesus. Kami mengangkat hati kepada-Mu Tuhan. Kami angkat pujian kami ke hadirat-Mu Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih aku
mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami perlu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami perlu Engkau mengurapi setiap kami, Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, melawati kami. Biarlah Tuhan lewat setiap pujian kami, nama Tuhan dimuliakan. Biarlah Tuhan kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu, kami boleh dikuatkan melalui setiap puji-pujian kami, Bapa. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan memberkati, urapi mereka Tuhan. Biarlah otoritas Allah menjadi bagian hamba-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur buat pagi hari yang indah. Kita masih boleh ada di tempat ini, baik yang ada di rumah. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari demi hari boleh kita lalui, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mengangkat pujian, kita membaca firman terlebih dahulu. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari sidang jemaat yang ada di rumah, persiapkan firman-Nya, dan kita akan mulai membacanya dalam hitungan yang ketiga. Kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji Tuhan ya saudara. Biarlah kita dalam keadaan apapun saat ini yang kita lalui, badai gelombang apapun yang ada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ada kekuatan Tuhan yang selalu menyertai kita, ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita saudara. Dan kita akan memuji Tuhan. Semua kita dapat lalui karena kemurahan Tuhan, kekuatan hanya kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini. Haleluya, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
Kita mau semua menjadi umat-umat yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang rindu terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya saudara, kita akan bersuka cita, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya undang jemaat yang di rumah, maupun yang di sini, kita bersama-sama berdiri, memuji, bersuka cita, nyatakan Tuhan itu hebat. Haleluya. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sembuhkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Jadi semua sidang jemaat yang ada di rumah, mari ya kita yakin dan percaya Tuhan ada di sana, Tuhan juga ada di sini. Amin saudara. Mari bersuka cita yang ada di rumah, berdiri, bertepuk tangan, jangan malu kiri kanan, rumahnya tutup aja saudara ya. Kita mau bersuka cita, nyatakan Tuhan ada di rumah kita. Amin saudara. Haleluya. Kita ambil lagi pujian ini. Yes. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sembuhkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, amin, dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap pujian kita. Kita sudah menyatakan kalau Tuhan itu besar. Terima kasih, kita akan mendengarkan kepada firman Tuhan. Nyatakan setiap kekuatan yang kita terima bukan karena kita, semuanya karena Tuhan Yesus. Semuanya karena firman Tuhan. Saya boleh kuat, saudara boleh kuat melewati lembah-lembah yang ada saat ini. Karena firman Tuhan yang kita dapatkan setiap hari, yang selalu baru untuk meneguhkan iman kepercayaan kita. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu. Firman-Mu akan menguatkan kami, Firman-Mu meneguhkan kami, Firman-Mu menegur kami, bahkan memperbaiki setiap kesalahan kami, Bapa, menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati-Mu. Berkati anak-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran Firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan. Dan kesempatan ini kita mau pergunakan sebaik mungkin. Sehubungan dengan pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Walau mungkin saat ini kita beribadah secara online, tetapi percayalah saudara-saudara, Tuhan ada dalam hidup saudara dan Tuhan tahu persis apa yang ada dalam hidup saudara, masalah, persoalan saudara. Tuhan tahu karena kita adalah miliknya. Kita adalah kepunyaannya. Dia sudah bayar lunas, dia bayar dengan cash, penebusan di atas kayu salib, menjadikan kita miliknya sehingga dia tinggal dalam hidup kita. Percayalah, dia tidak akan mungkin membiarkan kita. Apapun yang sementara kita hadapi, percaya dia tidak akan mungkin membiarkan kita. Nah, menjadi persoalan buat kita pada saat pagi hari ini, saudara-saudara, mari kita mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya akan memberikan judul kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada saudara. Siap saudara di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan? Masih antusias, masih bersemangat, ya? Ya saudara-saudara, kita tidak tahu pasti kapan berakhir, tetapi saya selalu mengingatkan saudara-saudara jangan pernah berpikir ke depan ini akan menjadi lebih baik, tetapi saudara-saudara ke depan ini justru akan menjadi jauh lebih sulit, menjadi jauh lebih sukar. Tetapi persoalannya buat kita, apapun yang ke depannya terjadi dalam hidup kita, mau itu jauh lebih sulit, mau itu jauh lebih sukar, saudara-saudara, yang menjadi persoalannya adalah kalau Tuhan bersama dengan kita, sesulit sesukar apapun, Tuhan pasti akan membuka jalan. Amen. Ini yang menjadi persoalan buat kita. Apakah Tuhan bersama dengan kita? Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus selalu kita pelihara. Dan secara khusus lewat kesempatan ini kita kembali mau saudara melihat ke dalam bagaimana kita dengan Tuhan. Saya mau berikan judul membuat Allah tersenyum. Ya. Jangan hanya fokus kepada pandemi COVID-19, saudara. Ya, banyak orang yang malah bukan jadi tambah kuat, tetapi justru jadi tambah lemah. Ya, dengar berita-berita yang justru membuat jadi cemas, jadi khawatir, bimbang, ya, mau kemana-mana jadi takut, saudara-saudara. Tetapi pada saat saudara menjadi orang-orang yang membuat Allah tersenyum, membuat Allah gembira, percayalah Tuhan pasti akan membuat kita menjadi berbeda. Amin, saudara. Kenapa saya katakan, saudara-saudara, kita adalah sebagai ciptaan Allah untuk satu maksud tujuan. Ya, Tuhan memiliki tujuan dalam hidup kita. Tuhan memiliki tujuan dalam hidup kita. Itu sebabnya Dia mati di atas kayu salib, korbankan nyawanya, saudara-saudara, membayar kita dengan mahal, harga yang mahal, saudara-saudara, untuk penebusan, menjadikan kita miliknya karena Dia punya tujuan dalam hidup kita. Nah, pada saat saudara menyadari saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus menjadi miliknya Tuhan dan Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara, jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hidup, saudara-saudara harus menyadari apa yang menjadi tujuan hidup saudara dalam hidup ini. Bisa mengerti maksud saya?
Ketika saudara dijadikan milik kepunyaannya Tuhan lewat kematiannya di atas kayu salib, harga yang mahal, ya, saudara-saudara, dengan nyawanya sendiri. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, sementara kita hidup, biarlah kita juga menyadari bahwa kita hidup, kita punya tujuan. Jadi, saudara-saudara, bukan hanya sekedar kita hidup. Ada banyak yang namanya hidup, tapi ketika tidak mengerti arti tujuan, makanya dia membuat hidupnya jadi sia-sia. Jadi tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita mengerti bahwa kita hidup, kita punya tujuan. Apa sih tujuan hidup kita? Adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan, membuat Allah tersenyum. Ya. Sebuah kehidupan yang memberikan kesenangan pada Allah. Ya, saudara, kalau saudara senangkan hati Allah, saudara gak usah pusing dengan COVID-19, pandemi yang sementara ini. Dunia, saudara-saudara, tapi kalau saudara adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan membela kita. Nah, di Alkitab, saudara-saudara, pada zaman di Alkitab ada dikatakan yaitu pada zaman Nuh, ya, pada saat ada di zamannya Nuh, dunia, saudara-saudara, sudah dalam keadaan rusak dalam arti, saudara-saudara, secara moral. Rusak di mana, saudara-saudara, orang-orang yang ada di sana pada saat itu, setiap orang hidupnya adalah untuk kesenangan mereka sendiri. Hidup di dalam kepentingan diri sendiri. Mereka hidup memuaskan diri mereka sendiri. Mereka tidak hidup menyenangkan hati Allah. Tidak ada seorang pun yang ada pada saat itu, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun, mereka hidup dengan kepentingan mereka. Sehingga saudara-saudara, Tuhan yang menciptakan mereka, manusia yang ada pada saat zaman Nuh, itu menyesal. Ya, mereka yang hidup dalam kepentingan mereka, mereka hidup dalam kesenangan mereka, saudara-saudara, dan itu yang membuat hati Tuhan berduka. Hati Tuhan berduka dan menyesal telah menciptakan. Karena kehidupan mereka begitu jahat, kehidupan mereka begitu jijik di mata Tuhan, saudara, sehingga Tuhan punya rencana mau memusnahkan manusia pada saat itu. Ya, Tuhan punya rencana untuk memusnahkan manusia pada saat itu, saudara-saudara. Tetapi Alkitab katakan ada satu manusia yang membuat Allah tersenyum. Ada satu manusia yang membuat Allah tersenyum. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Saudara yang ada di rumah, saudara yang ada saat ini di tempat ini, mari kita melihat ayat yang Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Ikuti bersama-sama yang ada di rumah, bersama-sama dengan kita semua. Kita baca ayat yang ke-6. Sudah di sana semua? Ayat yang ke-8 maksud saya, Kejadian pasal yang ke-6. Sudah di sana? Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Alkitab saudara yang saudara baca, Nuh mendapat kasih karunia dan akan menjadi sempurna. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Karena dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan begini ayat yang ke-8. Tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Saudara ini mendapatkan kasih karunia. Mulailah dari menyenangkan hati Tuhan. Alkitab katakan saudara-saudara, Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Di tengah keadaan manusia
pada zaman Nuh, di tengah keadaan manusia yang ada pada saat itu begitu jahatnya. Kalau saudara baca di atas sebelum ayat 8 ini ada jelas dikatakan ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar. Saudara lihat kejahatan manusia itu dimulai dari zaman Nuh. Ada begitu manusia dengan segala kepentingannya, dengan segala kesenangan diri sendiri, yang kecenderungan hatinya katanya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Pada saat itu di zaman Nuh, semua orang, tidak ada satupun orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyesal katanya. Di mana ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan. Ya. Menyesallah Tuhan menciptakan manusia. Saudara-saudara, katanya menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia. Oleh karena kejahatan hati mereka, semata-mata kecenderungan hati mereka itu membuahkan kejahatan. Tetapi saudara-saudara, Alkitab kita lihat jelas ayat yang ke-8, ada di tengah keadaan yang saat itu tidak ada satupun orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Alkitab katakan Nuh sangat menyenangkan Tuhan. Lihat, saya mau saudara mengerti, ya. Jujur saja saya tidak siapkan ini, dan saya percaya ini datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya saya percaya ketika Tuhan berbicara kepada saudara, ya saudara-saudara, di zaman Nuh saja sudah begitu banyak kejahatan. Mendekati kesudahan zaman akan jauh lebih besar, akan jauh lebih sulit, jauh lebih parah, akan ada banyak kejahatan, saudara. Kalau di zaman Nuh sudah ada, saudara-saudara, kejahatan-kejahatan, di zaman sekarang ini pun ada banyak kejahatan-kejahatan. Tetapi saudara lihat, saya senang di sini ada hal yang sangat membuat Tuhan bisa mengerjakan sesuatu. Ketika dimana Tuhan menyesal menjadikan manusia, sehingga kata Alkitab, Tuhan akan menghapuskan manusia. Tuhan akan menghapuskan manusia dari muka bumi. Tetapi ayat yang ke-8, Tuhan, saudara melihat Nuh itu sangat menyenangkan Tuhan. Dari sini saudara-saudara, Allah memulai lagi, ya, dari sini Allah memulai lagi dengan keluarganya Nuh. Dari sini Allah memulai lagi dengan keluarganya, ya saudara-saudara, karena Nuh menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya kita yang ada, saudara yang ada saat siang hari ini, yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, karena Nuh seorang yang menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara, sampai hari ini kita ada. Ya, haleluya. Karena Nuh menyenangkan Tuhan, kita ada saat ini. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada satupun, maka tidak akan pernah ada cerita. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, artinya begini saudara-saudara, saya percaya sebagaimana Tuhan buat kepada Nuh, dengan segala apapun yang terjadi saat itu di zamannya, dan kenyataannya memang Tuhan menghukum dunia, manusia yang ada pada saat itu. Tetapi Tuhan buat pengecualian kepada orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika ada orang yang menyenangkan hati Tuhan, saudara lihat ada dampak yang luar biasa sampai saat ini.
Artinya tidak dibiarkan orang yang menyenangkan hati Tuhan. Akan ada saudara-saudara terjadi, ya. Kalau saudara juga pernah mendengar Alkitab di kitab Mazmur, 10.000 orang rebah di sebelah kananku, 1.000 orang rebah di sebelah kiriku, saudara-saudara. Tetapi katanya, aku tetap berdiri. Aku tetap berdiri. Saya berharap kita semua sidang jemaat di PDI Kasih Karunia di tengah pandemi COVID-19 dan kedepannya, saudara, saya tidak tahu, ya, tetapi apapun itu bisa terjadi setelah COVID-19. Ada mungkin yang jauh lebih parah lagi. Akan ada jauh lagi lebih sulit sukar lagi. Tapi orang-orang yang menyenangkan Tuhan tidak akan dibiarkan. Orang-orang yang menyenangkan Tuhan tidak akan dibiarkan. Saudara lihat jelas, Tuhan menghukum manusia. Tuhan menghapus manusia. Kalau saudara baca di dalam cerita kitab yang kita baca dalam Kejadian pasal 6, cerita tentang Nuh, saudara-saudara, habis tidak ada satupun manusia. Tetapi Nuh dan keluarganya tidak dibiarkan Tuhan. Saudara mau Tuhan tidak membiarkan saudara? Senangkanlah hati Tuhan. Senangkanlah hati Tuhan. Dan ketika saudara menyenangkan hati Tuhan, maka di ayat yang ke Alkitab saudara dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia. Jemaat, saudara yang ada di rumah, saudara yang sementara menyaksikan ketika kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, saudara kita semua mendapat kasih karunia dibuat menjadi berbeda. Itu sebabnya kita gak harus pusing dengan pandemi yang sementara. Gak usah jadi fokus kita kepada, saudara akan menjadi jadi lebih sulit, jadi lebih susah. Saudara akan menjadi lebih bodoh ketika saudara lebih fokus kepada, sementara ketika saudara melihat Tuhan dan saudara punya kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan buat berbeda. Di zaman Nuh, semua dihabiskan sama Tuhan, tetapi orang yang menyenangkan Tuhan tidak dibiarkan Tuhan. Mari, saya mau dengan waktu yang singkat ini, saudara, saya akan jadikan ini khotbah bersambung. Saudara, di zaman Nuh tidak jauh berbeda dengan di zaman sekarang. Tetapi kita tidak lagi sementara fokus kepada apa yang sementara terjadi di zaman sekarang ini. Tetapi kita lebih pada diri kita, apakah kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, membuat Allah tersenyum. Mari kita mau menjadi orang-orang yang membuat Allah tersenyum. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada saudara yang membuat Allah tersenyum, yang membuat Allah senang. Pertama, saudara-saudara, Allah tersenyum, Allah senang bila kita mengasihi Dia di atas segala-galanya. Haleluya. Nuh mengasihi Allah lebih dari segala yang ada di dunia. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah, Nuh tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dia menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Jika saudara mau membuat Allah tersenyum, mari kita mau, saya juga, bukan cuma untuk saudara, tetapi saya juga mau belajar untuk menjadi pribadi yang mengasihi Dia di atas segala-galanya. Bagaimana dengan saudara yang ada di rumah? Bagaimana dengan saudara yang sementara menyaksikan? Apakah engkau mengasihi Dia di atas segala-galanya? Dan kalau engkau adalah orang yang mengasihi Dia di atas segala-galanya, Dia akan tersenyum melihat kita. Sebagaimana Nuh, kata Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-6, pasal yang ke-6 ini kita lihat ayat yang ke-9. Saudara lihat, kenapa sampai Tuhan di mana Nuh mendapat kasih karunia? Karena Nuh adalah seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-9, lihat, inilah riwayat Nuh, kata Alkitab. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara
sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dari kita, orang-orang yang katanya adalah orang-orang yang percaya. Inilah yang Tuhan mau dari kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa, saudara-saudara? Kita mau mengasihi Dia. Ketika saudara mengasihi Dia, maka saudara tidak akan pernah lepas yang namanya hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak punya berhubungan dengan Dia. Kita tidak punya komunikasi dengan Dia. Kita tidak pernah membangun hubungan yang intim dengan Dia. Ketika saudara membangun hubungan yang intim dengan Dia, itulah yang membuat saudara menjadi orang yang mengasihi Dia. Dan ketika saudara menjadi orang yang mengasihi Dia, itulah yang menyenangkan hatinya. Dan kalau saudara senangkan hati Dia, dibuat berbeda. Tuhan gak akan mungkin biarkan orang-orang yang dikasihinya. Ini kebenaran, saudara-saudara. Kebenarannya adalah Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat mencintai kita. Saking Tuhan begitu sangat mencintai kita, kerinduannya adalah selalu ingin bersekutu dengan kita. Dan kalau kita kembalikan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Dia, maka tidak ada lain. Saudara tidak mungkin tidak punya kerinduan untuk mengasihi Dia, untuk bersekutu dengan Dia. Karena Tuhan punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan kita. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi. Itu sebabnya Dia rindu untuk selalu bersekutu dengan kita. Sebaliknya, kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia, maka saudara gak mungkin gak bersekutu dengan Dia. Saudara gak akan mungkin gak berhubungan dengan Dia. Saudara gak akan mungkin gak berkomunikasi dengan Dia. Ya saudara-saudara, Allah mau kita benar-benar mengasihi Dia lewat kita membangun persekutuan dengan Dia. Tolong saudara, kita sama-sama lihat, baca dalam Hosea pasal yang ke-6. Waktu saya akan segera berakhir, saudara. Dalam Hosea pasal yang ke-6, Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, saya bacakan dalam Alkitab. Hosea pasal yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, begini bunyinya. Saudara perhatikan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dari ayat ini akhirnya saya mengerti, saudara-saudara, bukan yang Tuhan cari itu bukan korban persembahan, tetapi yang Tuhan cari adalah, saudara, kasih setia. Yang Tuhan cari adalah pengenalan yang benar akan Dia. Artinya buat saudara persembahan yang banyak, kalau saudara nggak mengenal Dia sehingga saudara tidak mengasihi Dia, Tuhan punya segala-galanya, saudara. Tuhan punya segala-galanya. Langit dan bumi Tuhan punya. Emas dan perak Tuhan punya. Segala yang ada di alam semesta ini Tuhan punya. Bahkan apa yang saudara miliki itu Tuhan punya. Jadi artinya saudara nggak akan mungkin pernah bisa memberikan apa yang sudah saudara dapatkan, karena itu dari Tuhan. Apa yang ada pada saudara yang tidak dimiliki Tuhan, saudara
saudara, Alkitab katakan dikasih setia. Tuhan mau saudara menjadi orang yang mengasihi Dia. Tuhan mau saudara menjadi orang yang menyukai. Di mana Tuhan saudara mau saudara ada dalam pengenalan yang benar akan Dia. Artinya, kalau saudara betul-betul mengenal Dia, waktu saudara bukan lagi waktu di tempat yang lain. Saudara akan memberikan waktu saudara untuk Tuhan. Saudara akan memberikan waktu banyak untuk Tuhan. Ya, saudara akan menjadi orang yang mencintai Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang merindukan Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang selalu teringat Tuhan. Dimanapun saudara, saudara akan banyak memberikan waktu saudara. Saudara, dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dan 38 begini bunyinya katanya, 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, bagaimana dengan saudara yang ada pada saat ini, ada di rumah? Adakah saudara menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan? Adakah saudara mengenal Dia dengan benar? Saudara, Nuh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kata Alkitab, saudara-saudara, Nuh ya hidup benar dan tidak bercela. Nuh bergaul dengan Tuhan. Nuh bergaul dengan Tuhan. Ia orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan tersenyum. Mari kita mau di menjelang kedatangan Tuhan Yesus, semakinlah kita membuat Tuhan tersenyum. Jangan biarkan Tuhan berduka. Ya, saudara-saudara lihat, saya tidak sementara mengatakan ini, tetapi saudara lihat kejahatan di zaman Nuh membuat Tuhan menghukum dunia. Sehingga saudara-saudara habis semua, habis, tidak ada satupun yang tersisa di zaman itu. Dan kalau seandainya ini pun saudara-saudara sementara lihat semuanya sementara digenapi, tetapi saudara Nuh dibuat berbeda. Dan saya percaya jemaat kasih karunia, saudara yang menyaksikan acara ini, saudara juga akan dibuat berbeda. Tetap saudara-saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara tetap ada dalam pengawasan Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan saudara, karena saudara menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Saudara-saudara, saya akan sambungkan lagi untuk minggu depan. Saudara, di tengah keadaan, saya mau buat kita semua jemaat nggak lagi fokus kepada apa yang sementara, saudara, dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita bergairah untuk Tuhan. Mari kita bernafsu untuk Tuhan. Mari kita merindukan Tuhan. Kita mau belajar untuk mengasihi Allah. Untuk kita mau dikasihi Allah. Kita mau, saudara-saudara, inilah yang menjadi tujuan hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Lebih dari segala-galanya. Yang kedua ini, saudara, Allah tersenyum kepada kita ketika kita mempercayai Dia sepenuhnya. Ya, ketika saudara mengasihi Dia di atas segala-galanya, maka gak heran saudara akan menjadi orang yang percaya sepenuhnya kepada Dia. Itu sebabnya kalau saudara menjadi orang yang gak percaya sehingga saudara gak berani berbuat, melakukan firman Tuhan, disinilah saudara mari kita mau melihat, berarti kita tidak sepenuhnya mengasihi Dia. Tapi pada saat saudara mengasihi Dia, saudara akan menjadi orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Dia.
Dan itu yang membuat saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nuh menyenangkan hati Allah karena dia, saudara-saudara, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan saudara-saudara, ketika ada yang tidak masuk di akal, dia percaya kepada Tuhan. Ayat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-7, saudara perhatikan, saya bacakan begini katanya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, perhatikan dia, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Saudara, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu siapa saudara. Apakah saudara mengasihi dia? Buktinya jelas. Adakah ketaatan dalam hidupmu sehingga engkau percayakan sepenuhnya? Yang tidak masuk di akal. Seringkali saudara-saudara, katanya kita mengasihi Tuhan, tapi seringkali kita masih bermain dengan akal kita. Nanti saya bagaimana? Saya masih kurang nih. Ya. Lalu nanti saya di mana? Gaji saya ini nggak cukup nih. Apalagi sekarang nih gajinya dipotong. Aduh, nanti gimana nih? Saudara lihat, saudara bermain dengan akal saudara. Tapi ketika saudara menjadi orang yang mengasihi Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika saudara menjadi orang yang mengasihi, saudara percaya kepada Dia. Dan itu diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Makanya gak heran, dibela Tuhan. Saudara pengen dibela, tapi saudara masih bermain dengan akal saudara. Ya, saudara. Kalau saudara bilang tidak cukup, saudara akan tetap tidak cukup. Seberapa banyak pun yang saudara miliki, saudara tidak akan pernah cukup. Tapi ketika saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, dalam kekurangan pun, saudara bisa dibuat Tuhan mengalami kelimpahan. Kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Nuh tetap percaya dan taat. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan tersenyum, percaya sepenuhnya kepada Dia. Mari saudara, jangan bangga jadi orang Kristen, tapi banggalah jadi pribadi yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Ketika engkau punya hubungan dengan Tuhan, engkau akan mengenal Dia. Dan kalau engkau mengenal Dia, tidak ada sedikit pun keraguan untuk mempercayakan semuanya kepada Dia. Tapi kalau dalam hidupmu masih ada keraguan berdasarkan apa yang sementara ada di logika, akal pikiranmu yang mungkin engkau berpikir nggak mungkin. Dan sinilah pembuktian engkau adalah orang-orang yang bisa jadi tidak menyenangkan hati Tuhan. Nuh menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saudara-saudara dia percaya? Ya sikat saja. Ada 3 hal yang mestinya bisa menyebabkan Nuh bimbang. Ada 3 hal yang bisa membuat Nuh bimbang. Pertama, saudara-saudara, Nuh itu tidak pernah melihat hujan. Ya, secara logika, akal, pikiran Nuh belum pernah melihat hujan. Alkitab katakan tidak ada air saat itu. Saudara-saudara, pada zaman Nuh, kalau saudara baca di Kejadian 6, saudara-saudara Kejadian 5. Lalu yang kedua, Nuh, saudara, hidup ratusan mil dari laut samudra, saudara-saudara. Dia jauh dari saudara-saudara dari laut. Dia harus membuat, ya, dia tahu mungkin untuk membuat bahtera, ya perlu belajar dia. Ya, membutuhkan waktu, dia harus belajar untuk membuat bahtera. Tapi yang menjadi persoalan ketika dia buat bahteranya harus dibuat di atas tanah kering, dan itu jauh dari laut samudra.
Bisa nggak membuat jadi bimbang? Bisa. Ya? Untuk dibawanya bagaimana caranya? Lalu yang ketiga, yang membuat Nuh bisa jadi bimbang adalah bagaimana caranya membawa masuk binatang-binatang. Hello? Gak bisa. 3 hal itu bisa membuat Nuh jadi bimbang. Enggak kelihatan. Ya? Enggak pernah melihat hujan. Jauh dari laut. Dia harus buat bahtera di atas tanah kering. Caranya bagaimana membawanya? Lalu bagaimana dengan binatang membawa masuk ke bahtera? Sementara itu binatang begitu banyaknya. Mari kita renungkan. Izinkan Tuhan berbicara sepanjang minggu ini, sehingga kita semua adalah orang-orang yang gak bermain lagi dengan akal kita. Jangan pernah kau berpikir kurang, tidak cukup. Bagaimana ini? Aduh, di tengah kondisi COVID-19, aduh bagaimana ini? Masa depan saya bagaimana ini? Ketika engkau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan buat berbeda di tengah zaman yang sangat menyakiti hati Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum manusia, tapi Nuh dibuat berbeda. Haleluya. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Sebab saya mau baca sebagai ayat terakhir Alkitab terjemahan lain. Saya baca begini saudara. Perhatikan. Karena iman Nuh membangun bahtera di tengah-tengah tanah kering. Ini diperingatkan tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Lalu ia bertindak sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Sebagai hasilnya Nuh menjadi akrab dengan Allah. Bisakah saudara mengerti? Tuhan memberikan kewahyuan kepada saudara ya. Saudara, sebenarnya keakraban saudara dengan Tuhan itu dibuktikan dari perbuatan saudara, taat atau tidak. Ya, bukan dari sisi saudara beribadah di gereja, tidak. Dimanapun saudara berada, saudara membangun hubungan dengan Tuhan yang membuat saudara mengasihi Dia, maka saudara akan menjadi orang yang taat. Keakraban saudara dibuktikan, saudara melihat segala sesuatu dengan iman. Saudara percaya sepenuhnya kepada Dia, tidak bermain dengan akal saudara. Saya berharap jemaat kasih karunia adalah jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, jemaat yang membuat Tuhan tersenyum. Mari buat sepanjang minggu ini Tuhan tersenyum. Amin. Kita akan sambung minggu depan untuk kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala saudara kita semua. Haleluya. Saya percaya Tuhan berbicara kepada saudara saat ini. Haleluya. Saya percaya ini atas kehendak Tuhan saya harus sampaikan isi hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Adakah saudara menyenangkan hati Tuhan? Saudara sudah membuat Tuhan tersenyum. Buatlah Tuhan tersenyum di tengah pandemi COVID-19 ini. Buatlah Tuhan tersenyum di tengah kesulitan kesukaran dalam hidup yang kau jalani sekarang ini. Buat Tuhan tersenyum. Buat Tuhan gembira. Buat Tuhan senang. Karena Tuhan disenangkan oleh Nuh, maka kita masih ada sampai hari ini. Tuhan buat berbeda, dibuat pengecualian untuk Nuh. Yang lain semuanya dihabiskan. Semuanya dihukum lewat datangnya air yang begitu luar biasa, membuat semua orang, tidak ada satupun yang tersisa. Semua isi dunia habis dibuat, tapi Nuh dibuat berbeda.
Senyumkan, sedikit senyum Tuhan, saudara. Bikin senyum Tuhan. Buatlah Tuhan tertawa, buatlah Tuhan senang melihat kita. Kita orang sederhana mungkin. Saudara mungkin kerja sebagai seorang karyawan, saudara mungkin sebagai orang yang biasa. Tetapi bukan itu persoalan. Tuhan membuat berbeda. Tuhan membuat berbeda kalau engkau membuat Tuhan tersenyum. Haleluya. Senangkan hati dia, saudara. Saya berhenti sampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi yang punya firman berurusan langsung dengan saudara yang ada di tempat ini, berurusan langsung dengan saudara yang ada di rumah. Saudara yang sementara menyaksikan acara ini, adakah engkau sudah menyenangkan dia, membuat hati dia tersenyum, membuat hati dia senang? Kalau engkau hari-hari ini masih sering kali bermain dengan logika, engkau berkata tidak cukup, bagaimana mungkin saudara tidak ada dalam ketaatan? Berbaliklah kepada ketaatan. Jangan pernah berpikir dengan segala apa yang kau miliki. Apa yang kau miliki itu dari Tuhan. Dalam ketidakadaan Tuhan bisa buat menjadi. Dalam keadaan yang tidak ada Tuhan bisa buat menjadi. Yang tidak mungkin menjadi. Yang mustahil tidak ada yang mustahil. Ini kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Adakah saudara yang hari ini Tuhan berbicara? Dan kalau adalah engkau orangnya yang hari ini Tuhan berbicara, baliklah saudara, balik. Jangan bermain dengan akalmu. Kalau engkau bermain dengan akal, maka engkau akan menjadi orang yang bimbang. Maka engkau akan menjadi orang yang bingung. Engkau akan selalu berkata tidak mungkin, tidak cukup, tidak bisa. Kalau hari ini engkau mengambil keputusan yang benar, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan akan menjawab doamu. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduanmu, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita senangkan hati Tuhan, ada kasih karunia melimpah. Ada kasih karunia melimpah. Kasih karunia melimpah atas jemaat. Kasih karunia melimpah atas anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini. Haleluya. Engkau akan lihat kesembuhan terjadi. Siapapun engkau yang saat ini menyaksikan, dengan segala sakit penyakit yang kau alami, ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, ada kasih karunia sembuh. Haleluya, haleluya. Senangkan hati Tuhan, saudara. Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, ada kasih karunia, ada terbuka jalan, ada terbuka jalan. Ketika engkau senangkan hati Tuhan, ada kasih karunia, engkau akan mendapatkan anak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat suaramu, perkataanmu yang adalah pribadimu sendiri, dan sudah berbicara, pribadi yang sempurna berbicara kepada seluruh umat-umatmu. Bekerjalah terus, bekerjalah Tuhan di tengah keadaan zaman yang sudah semakin rusak ini. Tuhan, kami tidak mau masuk dalam kategori juga sama seperti orang-orang kebanyakan. Kalaupun Tuhan di tengah keadaan yang saat-saat ini dunia begitu jahat, ajarkan kami Tuhan mengasihi Engkau. Ajarkan kami membangun hubungan. Ajarkan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Ajarkan kami taat. Ajarkan kami patuh. Ajarkan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami mau buktikan sepanjang minggu ini, kami mau membuat Engkau tersenyum dalam hidup kami, dalam hidup rumah tangga kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami mau membuat Engkau tersenyum, sehingga berkat-Mu akan menjadi bagian kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tanamkan, materaikan firman-Mu yang sudah kami dengar, hidupkanlah. Kalaupun kami berhenti mendengarkan perkataan yang Hamba sampaikan, tapi Engkau Roh Kudus akan terus berbicara. Firman-Mu akan menjadi rema. Firman-Mu akan mengerjakan perubahan. Firman-Mu akan mengerjakan terobosan-terobosan. Di dalam nama Yesus ada kelahiran baru. Ada kelahiran baru. Ada pertobatan. Ada pemulihan. Ada kelepasan. Kuasa Tuhan bekerja. Dan kami mau masuk di sana ketika tua yang besar. Kami mau ada di sana Tuhan. Kami mau ada di sana. Sementara Tuhan Yesus Allah akan menghukum
dunia ini. Tetapi ada juga Tuhan, kami melihat akan ada berkat besar, akan ada pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda, ada penuaian besar. Kami mau ada di sana Tuhan, kami mau ada di sana, kami mau ada di sana. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami tidak akan takut dengan pandemi COVID-19. Kami akan takut kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Itu sebabnya kami mau menyenangkan hatimu sepanjang minggu ini. Terima kasih banyak Bapak. Tidak ada satupun kami yang dilewatkan oleh Tuhan. Setiap kami yang ada, setiap umatmu yang menyaksikan, seluruh sidang jemaatmu yang ada di rumah, Tuhan lawati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berbeda. Kami sudah berubah karena kuasa Tuhan dalam hidup kami. Pujilah namamu, inilah doa kami. Kami akan mengakhiri ibadah yang sudah Tuhan berkati. Doa kami, Tuhan, tetap untuk bangsa negeri kami Indonesia. Di tengah keadaan yang saat ini terjadi, Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan akan menyatakan sesuatu untuk bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, seluruh para menteri Tuhan. Engkau berkati pejabat daerah, dari gubernur Tuhan Yesus Kota Madia, Tuhan Yesus kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat RT dan RW. Tuhan berkati. Tuhan bekerja, ada banyak anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini. Biarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatimu. Sehingga Tuhan akan buat berbeda Indonesia. Tuhan akan nyatakan kemuliaan untuk Indonesia Tuhan. Berkati para medis, dokter Tuhan, perawat, para relawan yang sementara menangani Tuhan Yesus COVID-19. Di mana pandemi ini Tuhan sudah sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong Bapak, Tuhan tolong di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat mereka yang positif corona Tuhan. Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sementara sebagai Tuhan Yesus ODP, PDP, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Mereka yang di karantina, diisolasi, Tuhan jamah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati. Dan kami percaya ketika Tuhan disenangkan atas negeri kami Indonesia, Tuhan akan membuat menjadi berbeda di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Berkati daerah kami Taman Raya Raja Tuhan. Kami lepaskan berkat untuk daerah kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kedamaian, ketenangan, kesejahteraan ada atas tempat kami tinggal, Taman Raya Raja. Dalam nama Yesus. Lingkungan di sekitar kami lepaskan berkat. Dan biarlah mata hati mereka melihat Tuhan yang besar ada di tempat ini. Membuat mereka takut dan gentar. Di dalam nama Yesus lebih kerinduan kami. Mereka boleh percaya mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah namamu. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Berkat Tuhan melimpah. Sepanjang minggu ini menjadi bagian kami. Terlebih kami ambil tekad bulat untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hatimu. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kami sepanjang minggu ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita, arahkan pandangan wajahmu dan lihatlah Dia yang besar, yang luar biasa, yang heran ajaib, yang sempurna itu akan menyertai kita, akan menjadi penolong, pembela kita ketika kita menyenangkan hatinya sepanjang minggu ini. Dan sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, penyertaan pimpinan kasih sayang anaknya Yesus yang tunggal, pengurapan Roh Kudus mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Gereja Tuhan yang disempurnakan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur untuk berkat jasmani rohani, berkat surga menjadi bagian kami, berkat melimpah, kekuatan kesehatan, berkat ekonomi keuangan menjadi bagian kami sepanjang minggu ini. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub kami terima, kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan.